Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Fadila, mahasiswa semester 6 Universitas Islam Depok Al-Karimiyah, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Adapun saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Analisis Sisdiknas yang diampu oleh Bapak Rahmat Effendi SSIMM. Teman-teman, kadang kita suka bertanya-tanya, kenapa kita harus sekolah? Apa karena untuk mencari nilai bagus, untuk mendapatkan ijazah, dan bisa bekerja? Atau sebenarnya ada makna yang lebih besar di balik itu semua? Mari kita bahas. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang tujuan pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas dan Renstra tahun 2020 sampai 2024. Mari kita mulai dari dasar hukumnya. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Artinya, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencetak orang cerdas secara intelektual, tapi juga cerdas secara spiritual dan sosial. Pendidikan adalah proses membentuk manusia Indonesia seutuhnya, manusia yang punya ilmu, iman, dan akhlak. Nah, tujuan ini kemudian dijabarkan lebih operasional dalam Renstra Kemendikbud tahun 2020 sampai 2024. Di dalamnya, pemerintah menekankan bahwa pendidikan Indonesia diarahkan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Keenam profil ini menjadi cerminan ideal pelajar Indonesia di masa depan, yang tidak hanya berprestasi secara akademik, tapi juga berkarakter kuat sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah teman-teman, sekarang mari kita lihat bagaimana tujuan itu diterapkan dalam dunia nyata. Salah satu wujud nyata adalah melalui kebijakan Merdeka Belajar. Melalui program ini, pemerintah ingin memberikan kebebasan dan fleksibilitas bagi sekolah, guru, dan siswa untuk berinovasi dalam proses pembelajaran. Pembelajaran tidak lagi terfokus pada hafalan atau ujian semata, tetapi pada pembentukan karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Misalnya, di beberapa sekolah dasar dan menengah sudah diterapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang biasa kita kenal P5. Contohnya, siswa diajak untuk melakukan kegiatan menanam pohon, melaksanakan bakti sosial, membuat karya kreatif yang menumbuhkan empati dan tanggung jawab sosial. Dari situ, anak-anak belajar tentang pentingnya gotong royong, peduli lingkungan, serta nilai-nilai kemanusiaan. Semua itu sejalan dengan tujuan pendidikan nasional. Tapi tentu saja pelaksanaan di lapangan tidak selalu mudah. Masih ada tantangan besar yang dihadapi dunia pendidikan Indonesia, seperti kesenjangan kualitas pendidikan antar kota dan daerah, keterbatasan sarana dan prasarana, kompetensi guru yang belum merata, hingga adaptasi terhadap kurikulum baru dan teknologi digital. Tantangan-tantangan inilah yang menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita semua, bukan hanya pemerintah, tapi juga pendidik, mahasiswa, dan masyarakat. Teman-teman, kalau kita renungkan, tujuan pendidikan nasional sejatinya adalah membangun peradaban bangsa. Pendidikan menjadi pondasi utama bagi lahirnya generasi yang tidak hanya mampu bersaing secara global, tapi juga menjaga identitas dan moral bangsa. Dalam konteks pendidikan Islam, hal ini juga sangat selaras dengan sabda Nabi Muhammad, yaitu innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus
tidak lain hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Artinya, inti pendidikan itu bukan hanya transfer ilmu, tetapi juga pembentukan akhlak dan karakter. Inilah yang menjadi inti dari tujuan pendidikan nasional kita, mencetak manusia berilmu sekaligus beradab. Dari pembahasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah mencetak generasi yang beriman, berakhlak, berilmu, kreatif, dan bertanggung jawab. Pendidikan tidak hanya soal angka dan nilai, tetapi tentang membentuk kepribadian dan peradaban bangsa. Untuk mewujudkan itu, ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, guru dan sekolah perlu terus memperkuat pendidikan karakter, bukan hanya mengejar hasil ujian. Yang kedua, pemerintah harus terus memastikan pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Tiga, mahasiswa dan generasi muda seperti kita harus ikut aktif berpartisipasi dalam gerakan literasi, edukasi digital, dan kegiatan sosial yang mendukung penguatan karakter bangsa. Terakhir, yang paling penting, orang tua dan masyarakat juga perlu menjadi lingkungan belajar yang mendukung, karena pendidikan sejati dimulai dari rumah. Jadi teman-teman, yang perlu kita ingat, pendidikan bukan sekedar tempat mencari nilai, tetapi tempat membentuk nilai dalam diri kita. Tujuan pendidikan nasional bukan hanya mencerdaskan kepala, tapi juga menyentuh hati dan membentuk jiwa. Semoga dengan semangat pendidikan yang berkarakter dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, kita semua bisa menjadi bagian dari generasi emas Indonesia. Generasi yang tidak hanya pintar, tapi juga beradab dan berakhlak. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Fadil Fadila, mahasiswa Universitas Islam Depok Al-Karimiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.